Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, para asatidz, para pengurus yayasan, terutama ketua yayasan Ustaz Agus Setiawan, semoga senantiasa semuanya selalu mendapat limpahan barokah dan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya mohon maaf atas keterbatasan saya, mungkin hanya bisa sampai jam 10 karena ada kondisi yang harus berbagi dengan tempat-tempat yang lain, ya. Jadi mungkin tidak bisa memenuhi keinginan panitia untuk bisa sampai 10.30. Ya. Jamaah rahimakumullah, perspektif pendidikan menurut Al-Quran ini sebenarnya sifatnya membingkai, ya. Membingkai apa saja yang sudah kita lakukan untuk anak-anak kita. Ya. Jadi saya yakin setiap kita sudah melakukan berbagai macam, bahkan bisa disebut pengorbanan, usaha, ya, kerja keras untuk anak-anak kita semua. Ya, kita sudah menyekolahkan, kita sudah mengeluarkan biaya, kita sudah bekerja untuk mencari nafkah, pada akhirnya untuk anak, ya. Mungkin juga lebih dari itu, apakah menambah sarana-sarana ilmu untuk anak-anak yang kursus, mungkin juga yang peralatan, wah, segala macam sudah kita lakukan, ya. Nah, sehingga semuanya ini sudah cukup berhak untuk diapresiasi, ya. Apalagi ibu-ibu ini, ya, bisa jadi lebih sibuk dari bapak-bapaknya demi anaknya, ya. Pagi-pagi udah mempersiapkan, mengantarkan, apalagi dalam kondisi pandemi, ya, bisa jadi katanya ibunya lebih sibuk daripada anaknya, ya. Ibunya lebih was-was daripada anaknya, ya. Ini semua harus diakui sebagai amal-amal soleh yang semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagai sebuah sidqun niyah, ya. Sebuah niat yang jujur di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita semua insya Allah ingin melaksanakan amanah untuk anak. Ya. Oleh karena itu, perspektif Al-Quran dalam bab ini adalah bagaimana membingkai semua upaya-upaya ini, ya, agar betul-betul apakah memberi ketentraman, ya, apakah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh, ya. Apapun yang terjadi kita tidak dipersalahkan oleh Allah, ya, kenapa kamu nggak melaksanakan amanah ini, ya, dan seterusnya. Apakah bingkai-bingkai Al-Quran dalam pendidikan anak, ya? Maka usaha-usaha kita untuk menjadi rumah tangga yang soleh, maka itu insya Allah menjadi bukti bahwa kita ingin melahirkan anak yang diharapkan atau yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Gimana ibu-ibu ya, bisa dipahami ya, menyiapkan sebuah rumah tangga yang soleh ya. Jadi ketika kita ingin mengevaluasi seorang anak ya, ini harus menjadi ya, rukun evaluasi yang nggak bisa diremehkan ya. Jangan sampai mengevaluasi anak cuma dievaluasi di mana sekolahnya, siapa gurunya, macam-macam ya. Namun penting juga memperhatikan ya bagaimana kondisi rumah tangga kita. Ya. Apakah sudah dibangun kesolehannya, ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. An-Nisa ayat 9 ya, bahwa rumah tangga itu punya peran besar untuk menghasilkan anak-anak atau generasi yang kuat, ya. Generasi yang ya sering kita sebut dengan soleh, ya. Ya, kalau istilah ayat ini generasi yang kuat, kuat imannya, kuat akidahnya, kuat ilmunya, kuat akhlaknya, tidak mudah terpengaruh oleh kondisi di luaran sana yang luar biasa dahsyatnya, memiliki daya rusak kepada generasi muda, wabil khusus anak-anak. Ya. Kuncinya pada falyattaqullah. Ya. Bertakwalah kepada Allah, wal yaqulu qaulan sadida, berbicaralah bicara yang baik. Ya. Minimal apa yang sering didengar oleh anak itu dari orang tuanya, kedua orang tuanya. Ya, itu akan menjadi satu bagian daripada pembentukan anak itu sendiri. Ya. Ini untuk menegaskan frame yang pertama. Ya. Frame yang pertama, kita harus bisa membangun kualitas rumah tangga yang baik. Ya. Karena itu sering dikatakan wal yaqulu qaulan sadida, misalnya jangan berantem suami istri itu di depan anak. Ya. Tampakkan kepada anak apapun kondisinya antara suami istri bahwa kami berdua baik-baik saja. Ya. Sebisa mungkin, sekecil mungkin ya, anak tidak pernah tahu ya apa yang sedang bergejolak dalam kehidupan ayah dan ibu itu. Ya. Karena gejolak yang terjadi itu otomatis akan melahirkan ya, qaulan syadida. Ya. Ya, kalau sadida pakai sin, istilah orang Indonesia sin kecil ya, sin tanpa titik, itu perkataan-perkataan yang baik. Kalau syadida, perkataan-perkataan yang jelek, ya, kotor, kasar, meninggi, ya, itu semua ya akan berpengaruh terhadap kondisi anak. Karena itu untuk menguatkan bahwa ini adalah frame utama dalam kehidupan rumah tangga, ya, kita juga disuruh berdoa sesering mungkin. Ya. Jadi doanya bukan seingatnya, ini berdoanya harus berdoa dzikir. Berdoa dzikir itu artinya ya,
doa yang paling banyak keluar dari mulut kita adalah ya, rumah tangga yang baik. Ya. Kita tahu berumah tangga yang soleh, yang baik, yang ini itu banyak kendalanya. Ya. Tapi ketika Allah menyuruh kita berdoalah, ya, itu menunjukkan kalau kamu berdoa, saya tolong bagaimana menghasilkan rumah tangga yang baik. Ya, saya kira semua kita tahu nih doa ini. Rabbana hablana min azwajina. Ya. Rabbana hablana min azwajina. Ya. Jadi kata min azwajina ini doa untuk bapak ibu itu sendiri, wa dzurriyyatina, untuk anak-anak, ya. Jadi kita diperintahkan ataupun dihimbau oleh Allah agar berdoa, ya. Jika ini diucapkan oleh bapak-bapak berarti Allah tahu bahwa ayah ini atau suami ini ingin punya istri yang qurrata a'yun, ya. Istri yang membahagiakan. Jika ini dibaca oleh ibu-ibu, maka Allah Maha tahu bahwa seistri ini kepingin punya suami yang qurrata a'yun. Ya. Maka sebagian beristihad, dan ini boleh-boleh aja ya, beristihad menjadikan doa ini setiap selesai sholat 100 kali. Ya boleh-boleh aja ya, tapi tidak untuk dipublish. Ayo semua baca. Yang mau silahkan, ya yang nggak mau juga ya, minimal tiap selesai sholat sekali. Ya. Jadi saya bisa memaklumi bagi yang beristihad setiap sholat 100 kali. Kenapa? Karena memang ya dia merasakan di dalam kondisi rumah tangganya butuh pertolongan Allah. Ya. Ya, ibarat sebuah herba misalnya, kalau sekedar penjagaan sehari sekali saja. Tapi kalau pengobatan herba ini sehari 3 kali, sekali minum 2 kali, ya, seperti itu ya. Jadi bisa saja kita ketika minta tolong kepada Allah lebih serius agar rumah tangga kita, agar pasangan kita dibuka hatinya oleh Allah, agar berubah menjadi istri yang baik atau suami yang baik, ya, maka penting ya menjadikan doa ini lebih intensif lah, ya. Karena baiknya ayah dan ibu dalam kualitas rumah tangga itu sendiri, ya, baik-baik dalam suasananya yang disebut dengan harmonis, sakinah, mawaddah, warahmah, ya, baik di dalam pendekatannya, ibadah-ibadahnya kepada Allah, ya. Jadi jangan dikira ya kesolehan ayah, kesolehan ibu tidak membias kepada anak, ya. Tidak membias campur tangannya Allah untuk mendidik anak-anak kita, ya. Karena nanti termasuk dalam bingkai Al-Quran bahwa usaha-usaha kita itu sebenarnya hanya sekian persen terhadap pengaruh anak-anak kita. Ya. Bisa jadi 75% anak-anak itu sepenuhnya di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ya, coba baca kisah Nabi Ibrahim melepas istrinya Ibunda Hajar dan bayinya Ismail. Ya. Kok bisa-bisanya dilepas di tempat yang sangat tidak kondusif, tapi bisa jadi nabi. Coba lihat Nabi Yakub terpisah dengan anaknya Nabi Yusuf, terpisah sekian puluh tahun, tiba-tiba ketemu udah jadi nabi, jadi raja, dan seterusnya. Ya. Kapan mendidiknya, ya, kapan nyekolahinnya, dan seterusnya. Ya. Ini menunjukkan bahwa peran ataupun mengaktifkan peran Allah dalam pendidikan anak itu
menjadi kunci yang sangat besar terhadap ya pendidikan anak-anak kita yang kita awali ya baru di sini adalah kita awali dengan mensolehkan rumah tangga. Mensolehkan itu jauh lebih luas daripada sekedar mengharmoniskan, ada istilah mensamarakan, sakinah mawaddah warahmah. Ya, jadi kalau soleh itu harmonis itu menjadi salah satu. Yang lainnya ada kesolihan rumah tangga, ada kedekatan rumah tangga itu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Masih ingat kisah Nabi Musa dan Khidir, ya. Musa dan Khidir, ketika Khidir itu membenarkan atau menegakkan kembali dinding yang mau roboh, ya. Tapi tidak diberi apresiasi apapun oleh pemilik rumahnya dan masyarakatnya. Kata Musa alaihissalam, keterlaluan tuh masyarakat, sudah dibantu sekedar minta sesuap nasi aja nggak dikasih. Ya. Fa'aba ayyudayyifuhuma, begitu. Fa'abau ayyudayyifuhuma. Ya. Ternyata Nabi Khidir di akhir kisah menyatakan, saya memperbaiki dinding itu adalah atas hidayah dari Allah, atas ilham dari Allah, karena untuk membantu anak yatim yang ada di rumah. Ya. Kenapa anak yatim harus dibantu? Karena dulu ayahnya orang soleh. Wa kana abuhuma solihah. Ya. Itulah salah satu bingkai yang harus dihadirkan ya sebelum yang lain-lain. Wah, kadang-kadang kita itu sering kalau mendidik anak itu sibuknya dengan sekolah yang harus mahal gitu ya. Ya kalau rezekinya banyak nggak masalah ya. Tapi kalau rezekinya terbatas, ya, maksain diri kepada yang mahal ya. Ini sering menjadi kontraproduktif ya. Ya. Apakah kontraproduktifnya karena maksain diri mengganggu administrasi di lembaga pendidikan itu sendiri ya. Enggak bayar-bayar sudah 6 bulan. Kenapa alasannya enggak punya? Ya mungkin bisa diperdebatkan masalah ini, tapi sebaiknya orang beriman tidak mengandalkan model pendidikan anak itu harus begini, harus begitu, seakan-akan hanya dengan itu akan berhasil, padahal di luar kemampuan. Atau mungkin memasukkan ke lembaga pendidikan yang mahal, tapi dibelan-belanin, kemudian duitnya semua disedot untuk pendidikan, ayah ibunya hanya makan yang sederhana, ya, hanya makan nasi, kemudian beberapa lauk tidak sesuai dengan standar makan yang sehat. Ya. Atau dibelan-belanin demi anak bisa sekolah mahal, katakan banting tulang sampai meninggalkan ya kewajiban-kewajiban yang lain. Ya. Sementara ya yang menjadi penentu utama ya salah satu penentu utama pendidikan anak itu adalah kesolihan rumah tangga, kesolihan ayah dan ibu ya tidak dilakukan. Ya. Ini padahal potensi itu potensi yang paling lekat dalam kehidupan dalam proses pendidikan anak. Ya. Bagaimana mungkin seseorang begitu memperhatikan faktor eksternal, faktor luar dalam pendidikan, tapi faktor internalnya tidak dilakukan. Ya. Maka salah satu kesolehan itu ada kesolehan rumah tangga itu ada agenda-agenda ibadah dan ketaatan kepada Allah
yang intensif. Ya. Di sebagian tempat saya bisa memaklumi ataupun membenarkan ya, ketika seorang anak begitu besar, ya hafal Quran, ya jadi jurnalis yang handal. Ya. Ketika ditanya ibunya dulu ngapain aja, ya. Maka ibunya dulu ahlus syam, ya. Ibunya dulu rajin puasa sunnah, ya. Maka bisa saja itu ya. Nah, dengan banyak puasa itu berarti ibu itu lebih dekat kepada Allah. Dan siapa yang banyak puasanya berarti banyak mengalami momen doa-doa yang terkabulkan, ya. Maka tidak mustahil dengan puasanya. Ketika dia berdoa 5 kali saja, Rabbana hablana min azwajina. Min azwajina berarti kesolehan rumah tangga. Wa dzurriyyatina berarti kesolehan keturunan. Wa ja'alna lil muttaqina imama, manfaat. Baik rumah tangganya maupun anak-anaknya memberi manfaat yang luas kepada masyarakat. Ya. Dan itu ketika didoakan oleh rumah tangga yang soleh, panjatkan oleh rumah tangga yang soleh, maka sangat mungkin ya, karena kesolehan seorang ibu, apalagi dua-duanya, itu berpengaruh pada anak. Ya. Maka apa yang terjadi kepada seorang yatim yang ditolong oleh Nabi Khidir sehingga dinding yang mengeroboti dibetulkan, maka Khidir mengatakan apa? Wa kana abuhuma sholihan. Ya. Karena dulu ayahnya orang soleh, ya. Maka Allah akan istilahnya menghandle tugas bapak dan ibu itu, ya, dalam pendidikan itu sekian persen. Ya. Bapak ibunya mungkin cuma 10%, tapi karena kesolehannya, ketakwaannya yang baik, maka seakan Allah mengatakan yang 90% saya yang menanggung. Ya. Sehingga bisa jadi ada seorang ayah dan ibu, dan ini saya kira masih ada, yang mengatakan, alhamdulillah itu anak saya seperti itu, saya tidak perlu mengeluarkan uang, jangankan beratus-ratus juta, puluhan juta aja enggak. Ya. Ternyata anaknya itu bisa inisiatif, bagaimana bisa mendapatkan dana dan seterusnya. Sementara ya di Jakarta ini misalnya, ya, sebulan ada lembaga pendidikan di mana orang tua harus mengeluarkan 100 juta. Ya. Karena sekolahnya boarding, sekolahnya mewah, makanannya bergizi. Pokoknya untuk sebuah usaha yang sifatnya kauniyah udah maksimal semua. Ya, yang sifatnya kauniyah. Guru-gurunya S3 semua. Ya. Namun kalau orang seperti ini berhasil ya wajar lah, karena usahanya sudah maksimal. Ya. Tapi kita khawatir ketika usaha-usaha kauniyahnya, usaha-usahanya istilahnya sunnatul kaunnya udah berhasil, tapi sunnah-sunnah imaniyahnya ya tidak terlaksana dengan baik, ya. Maka kalau berhasilnya kurang barokah, ya. Akhirnya selalu melakukan perhitungan, wah ini anak ini untuk bisa sampai berhasil di sini ini sudah habis katakan 10M, ya. Sayang sekali kalau nggak istilahnya break even, ya. Kalau nggak balik modal itu rugi kita. Nah, ini sudah nggak barokah, bahkan sudah disebut dengan kurang berhasil, ya. Karena aslinya pendidikan itu harus bisa bermanfaat untuk umat, ya. Apapun statusmu, yang jadi katakan faqih
itu ahli agama, yang jadi dokter, yang insinyur, yang apapun, di sisi Allah ukuran berhasilnya adalah waja'alna lil muttaqina imama, memberi manfaat bagi kaum muslimin utamanya atau bagi umat manusia pada umumnya, itulah yang akan berhasil, yang disebut berhasil menurut perspektif Al-Quran ini. Ya. Maka termasuk kesolehan adalah ridha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Surat 42, surat Asy-Syura namanya. Ayatnya 49, 50. Ajarkan kepada kita, ya, hendaklah rumah tangga itu punya keimanan ridha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Utamanya ridha di dalam keberadaan anak itu. Ya. Karena keberadaan anak itu, ya, sepenuhnya di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Di ayat itu dikatakan anak itu bisa laki-laki semua, bisa perempuan semua, bisa laki dan perempuan, dan bisa nggak diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yakinlah, ketika Allah tidak memberikan sesuatu kepada hambanya, ya, yakinlah berlaku konversi yang lain. Memang kamu nggak diberikan anak, tapi kamu mungkin diberikan ilmu yang lebih banyak, manfaat bagi umat yang banyak. Ya. Masih ingat ya, jadi keberadaan anak dengan variasinya itu Allah inginkan agar menjadi satu keimanan kepada Allah bahwa kamu ridha terhadap keberadaan anak itu dengan segala variasinya. Kalau dibaca ayatnya, lillahi mulkus samawati wal ardi yakhluqu ma yasha' yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukranan wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima innahu alimun qadir. Ya. Jadi yang kebetulan anaknya laki semua, ingat, ini dibalik laki semua ini adalah peran Allah. Yang perempuan semua, yang punya katakan 6, 3 laki, 3 perempuan, ingat di situ ada peran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi ridha kepada Allah dengan segala kondisi seorang anak, ya. Mungkin ada yang normal, ada yang enggak normal, mungkin ada yang IQ-nya tinggi, IQ-nya sedang, IQ-nya rendah, semua kembalikan kepada Allah. Ya. Jangan mau dijajah oleh bahasa bahasa yang ada di masyarakat. Ya. Bahwa anak itu berhasil kalau uangnya banyak, anak itu membanggakan kalau begini, nah, itu bahasa masyarakat. Ya. Maka gunakanlah bahasa Al-Quran, bahasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ya, bahwa keberhasilan itu utamanya adalah ketika orang tua itu sudah melakukan semua usaha yang dibingkai oleh Al-Quran itu sendiri. Ya. Hasilnya seperti apa? Ridha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah hasilnya sesuai dengan harapan, kurang sesuai dengan harapan, ya. Itu semua tidak terlepas dari kemahakuasaan ataupun pengaturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting semuanya bermuara kepada waja'alna lil muttaqina imama. Yang penting anak ini bermanfaat bagi kaum muslimin. Ya. Itulah yang perspektif ataupun bingkai Al-Quran di dalam melihat anak. Bahkan kalaupun ya dalam tanda kutip gagal, ya, tapi bingkai-bingkainya sudah Qur'annya semua, maka di sisi Allah
orang tua itu tidak disebut gagal. Ya. Siapa yang tidak tahu Nabi Nuh di dalam mendidik anaknya? Apa iya kita berani menyebut Nabi Nuh itu tidak perhatian sama anaknya atau menyanyiakan anaknya? Kan nggak mungkin. Ya. Pasti sekelas seorang nabi. Kita aja bukan nabi sama anak habis-habisan untuk menjadikan anak itu baik. Apalagi sekelas Nabi Nuh, bukan nabi biasa. Kalau ada istilahnya ada artis kelas atas begitu ya, maka Nabi Nuh termasuk nabi kelas atas, namanya ulul azm ya. Tapi anaknya dalam tanda kutip gagal. Jadi orang kafir, wala takum ma'al kafirin. Apakah Allah menyebut Nabi Nuh gagal? Apakah Allah menyebut Nabi Nuh menelantarkan anaknya, menyanyiakan anaknya? Sama sekali tidak. Ya. Bahkan Allah puji Nabi Nuh itu sebagai nabi yang memiliki kesabaran yang tinggi di dalam menghadapi keluarganya sendiri. Ya. Ya, menghadapi istrinya, menghadapi anak-anaknya. Ya. Dan tadi ayatnya sudah dibacakan dalam sambutan Ustaz Agus tadi ya. Baraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'atan Nuh wa imra'atan Lut kanata tahta 'abdaini min ibadina shalihain dan seterusnya ya. Intinya Allah sama sekali tidak menganggapnya gagal dan sudah mengapresiasi. Begitulah kita juga ya. Begitulah kita dalam menilai anak-anak orang lain yang mungkin belum membahagiakan, belum membanggakan ya. Maka jangan sekali-kali kita menilai orang tuanya dengan penilaian yang tidak baik ya. Itu orang tuanya ngapain aja sih ini ya. Khawatir ternyata penilaian kita sangat kontra penilaian dengan penilaian Allah. Bisa jadi orang tua itu di sisi Allah udah disebut maksimal. Doanya udah ribuan. Rabbana hab lana min azwajina udah ribuan. Ya. Ya. Pengorbanan juga sudah maksimal. Ya. Tapi hasilnya seperti itu. Maka tidak ada catatan apapun bagi orang tua. Ya. Sehingga kita jangan mudah menilai seorang anak dengan menyalahkan orang tua. Justru kita harus menganggap anak kaum muslimin adalah anak kita semua. Kita ikut mendoakan jika anak itu bermasalah, semoga Allah berikan hidayah, semoga Allah buka hatinya untuk menerima ajaran-ajaran Islam yang baik. Ya. Bingkai kedua dalam hal ini adalah ya menjadikan anak itu sebagai kehidupan akhirat kita. Apakah sebagai jembatan menuju akhirat kita? Apakah sebagai investasi akhirat kita? Ya. Artinya Al-Quran membingkai kita jangan pernah ya menganggap anak itu ya hanya urusan kehidupan dunia. Ya. Al-Quran mengingatkan kita anak itu adalah sudah merupakan rintisan kehidupan akhirat bagi setiap orang beriman. Ya. Dan tema ini atau poin ini akan membuat kita betul-betul memuji Allah dengan shadaqallahul azim. Allah itu betul-betul maha benar, luar biasa ya. Tuntunan-tuntunannya dalam Al-Quran ya. Kalau ingin tahu bukti kebenaran bahwa anak harus menjadi salah satu rintisan menuju kehidupan akhirat, investasi kehidupan akhirat, kalau ibu-ibu mau mencari bagaimana berita di negeri-negeri yang belum beriman kepada Allah, masyarakatnya belum beriman, ya. Maka semua rumah tangga itu betul-betul
sangat tidak peduli dengan keberadaan anak. Ya. Jangankan anak ya, lembaga rumah tangga pernikahan saja itu bila perlu nggak usah ada. Ya. Ya. Jadi menganggap rumah tangga hanya urusan kebutuhan biologis saja. Yang penting biologisnya sudah selesai. Ngapain lagi berumah tangga? Nah, ya. Yang sudah berumah tangga menganggap anak itu beban luar biasa. Ya. Anak itu sangat ngerepotin dalam kehidupan ini. Ya. Kecil dididik, udah gede dia, ya justru akan menyusahkan orang tua itu sendiri. Ya. Ini yang tidak ada arahannya di dalam Al-Quran. Lebih sedih lagi kalau orang beriman sudah menganggap rumah tangga itu ya, tidak ada hubungannya dengan kehidupan akhirat. Ya. Ya, sehingga ya, jangankan mendidik anaknya, sampai kehamilan pun dianggap sebagai sesuatu yang beban, menyulitkan, ya, ngabis-ngabisin biaya dan seterusnya. Ya. Padahal di sisi lain ini adalah fitrah manusia. Fitrah manusia berumah tangga, punya anak dan seterusnya. Dan tidak terselesaikan. Ya, mengikuti perkembangan di negara-negara yang masyarakatnya tanpa Islam, ya, tidak bisa tersolusi dengan sebuah regulasi, kebijakan, sebuah undang-undang yang mengatakan siapa yang hamil setiap bulan dapat gaji sekian, ya, kemudian dapat tunjangan sekian, ya, kemudian begitu anak itu lahir dapat jaminan kesehatan, jaminan pendidikan dan sebagainya. Semua regulasi itu tidak terlalu signifikan, ya, membuat orang tua, ya, orang tua jadi menikmati keberadaan rumah tangga, menikmati keberadaan anak. Ya, saya sendiri yang pernah ke Australia ataupun pernah ke Jepang, ya, melihat suasana itu langsung di depan mata saya. Ya. Jadi beberapa kali saya lewat tol misalnya, ya, tentu waktu itu belum ada sistem e-tol waktu itu, ya, masih dijaga oleh petugas. Rata-rata tol-tol di Jepang itu, ya, yang petugasnya itu adalah nenek-nenek yang sudah susah bergeraknya, kakek-kakek gitu. Ya, saya bertanya kepada yang menemani saya, kenapa semua tol isinya kakek-kakek, nenek-nenek yang sudah, ya, mereka kan sudah dibuang oleh anak-anaknya, ya. Bahkan negara pun menganggap mereka sudah makhluk yang nggak berguna karena sudah nggak bisa bekerja maksimal, nggak bisa menghasilkan pajak. Ini ya, nyusahin anggaran saja, ya. Dalam Islam nggak ada seperti itu, ya. Seorang ayah, seorang ibu itu akan menjadi sarana amal soleh bagi anak-anaknya, ya. Ya. Sehingga mumpung punya orang tua yang panjang umur, ini kesempatan birrul walidain yang luar biasa. Itu hanya ada dalam Islam. Ya. Ya. Sehingga ya, contoh di Jepang itu, ya, seorang ayah dan ibu itu ketika masih muda itu sudah nabung, ya, sudah nabung untuk masa depan. Sebagian besar mereka pindah ke daerah-daerah yang membuat mereka bisa hidup dengan tenang, ya. Banyak yang pindah di Bali. Kalau ibu ke Bali, situ banyak ditemukan orang-orang tua Jepang yang nggak mau tinggal lagi di Jepang. Di Filipina banyak, di Vietnam banyak, ya, mengisi masa tua agar tidak menjadi beban bagi negaranya, bagi masyarakatnya. Ya. Itu satu contoh, ya, bahwa ketika rumah tangga, ketika anak itu dilepas dari nilai-nilai keakhiratan, manusia tidak akan sanggup mengurus rumah tangga, apalagi membesarkan anak. Ya. Tapi dengan menjadikan anak itu rintisan akhirat, ya, jembatan menuju akhirat, kehidupan akhirat yang baik, maka orang tua itu insya Allah bahagia mengurus anaknya. Mau anaknya begini, begitu,
insya Allah di akhirat Allah akan membalasnya. Ya. Apa saja ya, apa saja gambaran-gambaran bahwa anak itu bagian di keakhiratan. Ya. Maka salah satunya di surat Ghafir ayat 7. Ya. Ketika suami istri itu, ketika rumah tangga itu dibangun dalam kesolihan, dalam ketaatan, ya, tidak saja itu tadi menjadi salah satu bagian daripada proses pendidikan, ya, tapi juga kesolihan rumah tangga itu akan juga melibatkan malaikat, ya. Bahkan malaikat ikut terlibat, ya, mendidik anak-anak yang dilahirkan. Terlibatnya gimana? Ikut berdoa. Ya. Berdoanya begini, Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim innaka antal azizul hakim, dan seterusnya. Ya. Ya Allah, masukkan hamba-hamba-Mu ke dalam surga bersama keluarga besarnya. Ya. Bapak, ibunya, anak-anaknya, cucu-cucunya, semua masukkan. Ya. Kenapa? Karena ada kesamaan. Waman sholaha. Ya. Ada kesamaan dalam titik kesolihan. Ya. Adapun kualitasnya mungkin beda. Mungkin anaknya nilai kesolihannya 10, bapaknya cuma 7 atau 6. Atau mungkin istrinya nilai kesolehannya cuma 6, tapi suaminya 9, atau juga sebaliknya. Ya. Maka rumah tangga seperti ini akan saling mensyafaati, akan saling mengatrol. Ya, ya memang kamu suami ini nilainya cuma 6, tapi istrinya 9. Ya udah, Allah tetap kumpulkan, karena berkumpul dengan keluarga itu salah satu kenikmatan bagi manusia, fitrah manusia. Maka Allah inginkan di surga pun juga harus seperti itu. Ya. Harus ada kebersamaan. Ya. Ini juga dibahas di surat Ar-Ra'd. Ya. Ya. Di surat At-Tur juga demikian. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Ya. Orang-orang yang terus membangun keimanan, baik dalam dirinya, baik dalam keturunannya, maka Allah inginkan, ya, anak itu dibersamakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dalam hadis, ya, juga banyak dijelaskan. Mungkin seorang ayah cuma mengantarkan anaknya dalam pendidikannya, ya, terbatas, ya, mungkin hanya bisa membiayai SD-nya, ya, ataupun pendidikan kelanjutannya, setelah itu nggak mampu. Tapi kemudian anaknya berinisiatif, ya, berinisiatif anaknya kemudian ingin secara mandiri, ya, secara mandiri, apa dia menghafal Quran, apakah dia membangun kesolehan yang lebih baik dan seterusnya, ya, sehingga nanti di akhirat Allah akan memberi kemuliaan kepada keluarga ini. Selain dikumpulkan bersama, kemudian Allah memberi apresiasi yang tinggi, ya, sehingga orang tua akan bertanya-tanya kepada Allah, ya Allah, saya dulu nggak terlalu maksimal kok mendidik anak saya, tapi saya kok dibalas seperti ini, ya. Maka Allah akan menjelaskan, ini karena kamu telah mengantarkan anakmu untuk bisa mengenal Al-Quran dengan baik. Hadza bi akhdhi waladikuma lil Quran. Ya. Ini begitu juga, ya, syafaat selamat dari api neraka dan seterusnya juga tidak terlepas, ya, juga tidak terlepas dari masing-masing keluarga yang ada. Apakah seorang ayah mendapat syafaat dari anaknya, seorang anak mendapat syafaat dari ayahnya atau ibunya dan seterusnya.
Sehingga Allah sebut dengan istilah qu anfusakum wa ahlikum nar, ya. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, ya. Apakah memang sudah beramai-ramai masuk surga ataupun yang satu mungkin di neraka, tapi karena syafaat dari orang tuanya atau dari anaknya seseorang bisa diselamatkan dari api neraka. Begitulah jamaah rahimakumullah. Intinya ya ada frame kesolehan dunia, ya, ada frame kesolehan akhirat, ya. Dalam kesempatan yang terbatas ini, ya, insya Allah penjelasan ini sudah bisa menyadarkan kepada kita, ya, kesadaran mendidik anak ala Al-Quran, ya, supaya kita tidak terjebak dengan ala apa yang ada dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang sudah baik, yang sudah semua melakukannya. Tapi sangat disayangkan jika semuanya itu tidak dibingkai dengan nilai-nilai keimanan yang dijelaskan oleh Al-Quran. Ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.